Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Giovanni dengan NIM 2318383. Di sini saya akan mempresentasikan tugas responsi deep learning saya, di mana tugasnya itu untuk mengimplementasi transformer untuk koreksi tata bahasa. Di sini saya menggunakan ada 5 percobaan dan nanti akan kita tes bersama-sama, kita lihat bersama-sama, dilanjutkan saya akan menjelaskan dari kode pertama yaitu dari import library-nya, di mana di sini itu untuk memuat semua library yang dipakai seperti Nami Pandas untuk mengelola data dan Transpol untuk membangun model dan dataset untuk ambil dataset JAFLEC dan sklearn untuk speed data. Kemudian ini set random seed ini untuk mengunci set acak supaya hasil shuffle speednya itu selalu sama tiap kali notebook dijalankan ulang. Nah, masuk lagi ke setup awal dan pemrosesan data. Nah, di sini terdapat load JFLEC dataset. Nah, fungsi kode dataset load dataset itu untuk mengunduh dataset JFLEC dari Hugging Face. Di bagian print dataset itu hanya untuk mengecek struktur dataset apakah jumlah sampel di speed validation dan tesnya itu ada apa ya strukturnya gitu. Kemudian masuk ke merge validation data and test data. Di sini itu untuk memperbanyak jumlah data karena hasilnya itu file JFLEC aslinya itu sangat kecil. Karena ada total sampelnya itu ada 1503. Lanjut lagi untuk loop apa ya create data frame from the dataset ini tuh digunakan untuk membuat data frame gitu. Dia tuh untuk ngambil sentence atau kalimat yang salah, kemudian itu di correction ini ada correction 0 ini untuk koreksi pertama, terus kalau dia udah masuk ke ini nanti itu dibentuk jadi data frame sebagai input atau targetnya gitu. Kayak ini input sama targetnya. Lanjut lagi, di sini ada shuffle the dataset untuk membuat dataset asetnya. Nah, di sini tuh ada random state sama reset index tuh, dia digunakan untuk mengacak urutan baris data atau shuffle supaya dia tuh nggak berpola. Lanjut, untuk train validation speed di bagian ini tuh sebenarnya kosong, jadi kita isi test size-nya itu 0,2 dengan speed 80/10/10. Kenapa aku taruh 80/10/10? Karena porsi 80% itu untuk training dipakai buat model tuh punya cukup contoh untuk belajar. Nah, sementara 10% validation dan 10% test tetap cukup untuk mengecek performa di data yang belum pernah dilihat. Nah, ini tuh untuk rasio standar karena file JFrog tadi kan tidak terlalu besar ya, kecil. Kemudian untuk ke tokenization atau padding, di sini tuh di-warning-warning kalau pada decoder yang diprediksi adalah next word pada kalimat output dengan diawali token SOS dan diakhiri dengan token EOS. Makanya dia ada kode start token SOS dan end token EOS. Karena dia tuh untuk menambahkan tiap kalimat target menandai decoder itu kapan dimulai dan kapan berhenti untuk menghasilkan kata. Di bagian print, trace DF target itu cuman sekedar cek isi data sebelum dan sesudah token itu ditambahkan. Nah, lanjut ini tokenizer dan build vocabulary di mana di sini tuh ada filter dan untuk membangun kamus kata misalnya vocabulary dari seluruh kalimat input plus target tadi yang katanya itu di luar 12.000 biar terasasi diganti dengan UNK. Lanjut convert text to sequence ini digunakan untuk mengubah tiap kalimat input atau target di train valid test itu jadi deretan angka ID kata. Dan di sini ada determine maximum length di mana untuk mencari panjang kalimat terpanjang dipakai sebagai acuan padding. Bisa dilihat ini encoder max length-nya itu 80 dan decoder max length-nya itu 79. Di bagian padding ini tuh untuk menyamakan ukuran panjang sekuennya tadi. Makanya nanti dia tuh diakhiri dengan angka 0. Di bagian transpol dataset, di sini tuh untuk membungkus data, jadi dataset yang di batch 32 itu diacak tiap epoch-nya, kemudian perfect supaya loading itu datanya tidak menghambat trainingnya. Makanya ini batch size-nya itu 32 tadi. Di sini tuh cek dataset itu cuma untuk memastikan bentuk tensor sudah benar atau sudah benar belum. Baru kalau dia udah benar, baru dia lanjut. Kemudian ini position encoding, dia digunakan untuk menghitung sudut angle untuk rumus sinusoidal berdasarkan posisi kata dan dimensi e-bending. Ini ada penjelasan juga. Karena transform kemudian di sini ada kode untuk membuat peta posisi untuk tiap kata dalam kalimat, memakai kombinasi nilai sinus di kolom genap dan kosinus di kolom ganjil. Lalu mengembalikan sebagai tensor siap pakai berbentuk satu make position the model. Nih. Kemudian ini untuk mengimpor pustakanya Matplotlib tadi biasa. Kemudian ada test position encoding itu. Saat itu menghasilkan position encoding dengan make position sebesar 50 dan demodel itu sebesar 128. Kemudian sel ini memvisualisasikan encoding tersebut sebagai color mesh yang memperhatikan bagaimana nilai encoding bervariasi di sepanjang posisi kata dan dimensi embedding. Ini bisa dilihat gambarnya. Lanjut lagi, sel ini tuh digunakan untuk memvisualisasikan positional encoding dengan memplot nilai-nilai pengodean untuk beberapa dimensi embedding awal pada berbagai posisi kata. Hal ini juga itu membantu dalam memahami pola sinusoidal dan positional encoding tersebut. Ini positional encoding layer. Nah, kelas positional encoding itu merupakan kelas layer yang menambahkan sinusoidal positional encoding yang telah dihitung sebelumnya. Ke embedding masukkan. Kelas ini diinisiasi dengan make position dan the model serta metode call-nya. Itu untuk menambahkan positional encoding tersebut kemasukan ke X. Lanjut, ini ada positional encoding, membuat transfer input contoh. Lanjut lagi. Ini memperhatikan ini tuh efek positional encoding. Jadi dia nampilin 10 nilai pertama dari vektor embedding sebelum dan sesudah penambahan informasi posisi. Kita masuk ke arsitektur transformer di mana di bagian high
hyperparameter. Nah, ini tuh sangat penting ya, karena untuk model transformer, termasuk untuk jumlah lapisan, dimensi model, jumlah attention height, ukuran batch, panjang urutan, dimensi DFF itu, dan tingkat dropout-nya. Nah, nilai-nilai ini tuh nanti akan digunakan untuk mengkonfigurasi arsitektur transformer. Dimana kenapa saya taruh num layernya 4, karena dipilih agar model cukup dalam untuk mempelajari pola bahasa tanpa terlalu kompleks. Kemudian D modelnya 128, karena ukuran representasi token yang cukup baik dengan komputasi yang efisien. Dan num height-nya 8, karena memungkinkan model memperhatikan hubungan antar kata dari beberapa sudut. Kemudian ada batch size, yaitu 32, memberikan keseimbangan antara kecepatan pelatihan dan penggunaan memori. Dan SQL length, yaitu 20, disesuaikan dengan panjang rata-rata kalimat pada dataset, dan DFF 512 mengikuti praktikum umum transformer sekitar 4x di model untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran. Nah, dan untuk dropout rate itu 0,1 karena digunakan untuk mengurangi overfighting selama pelatihan. Nunjukin cara ngambil skor atensi dari lapisan multi-head attention tadi dengan mengatur return attention score true ini. Nah, sel ini tuh untuk cetak bentuk save dari output maupun skor atensi yang memperlihatkan bobot atensi. Dilanjut lagi di sini ada attention map, ini ada apa namanya? Gambar visualisasinya. Ada example padding max juga. Ini untuk mendefinisikan contoh padding mask-nya. Kemudian ini tuh untuk menguji lapisan multi-head attention dengan padding mask. Lanjut lagi, kelas multi-head ini tuh untuk membungkus TF kelas layer multi-head attention. Jadi itu dia bakal buat layer kostum. Kelas ini tuh bakal nyederhanain tanda tangan pemanggilan call signature dan memungkinkan memberikan skor attention secara opsional, di mana menjadikan komponen yang dapat digunakan kembali ke dalam blok-blok transformer. Di sini ada feed forward network untuk uji lagi multi-head attention layer. Dan di sini ada encoder of the transformer. Di sini juga untuk mengimplementasikan komponen feed forward network yang berjalan pada setiap posisi. Ini juga untuk mendemonstrasikan lapisan feed forward network di model DFF biar jadi input contoh untuk menginisialisasi FFN ini. Di sini ada encoder layer, di mana untuk mempresentasikan satu lapisan dalam encoder transformer. Di sini ada implementasinya encoder yang lebih lengkap lagi untuk membuat intensinya dan menguji pasnya menggunakan input contoh. Kemudian itu dicetak dalam bentuk output untuk memastikan fungsionalitas lapisan tersebut. Di sini juga ada decoder layer untuk mempresentasikan satu lapisan dalam decoder transformer. Masuk kita ke percobaan yang pertama, di mana ini ada pelatihan modelnya. Untuk ini set mockdown ini untuk menandai awal bagian untuk melatih model transformernya. Kemudian di sini untuk mengimport pustaka yang diperlukan untuk pelatihan transform NumPy dan time untuk mengukur durasi pelatihan. Di sini yang saya isi ada num layer, di model tapi dengan huruf besar, num head, ada DFF, vocab size, encoder max length, decoder max length, dan dropout rate. Nah, di sini ada sel itu untuk menginisialisasi ulang model transformer. Hal ini tuh penting karena untuk memastikan awal yang baru bagi proses pelatihan. Dilanjut lagi untuk define loss function-nya. Di sini dia didefinisikan menggunakan TF crash losses for kategori cross entropy. Berarti keluaran model itu tuh belum dinormalisasi. Kemudian untuk memungkinkan masking manual terhadap token padding di dalam loss function. Untuk fungsi loss function-nya sendiri tuh untuk menghitung loss kategorial cross entropy dengan masking. Nah, fungsi ini tuh untuk menghitung loss antara token target sebenarnya dan logit prediksi. Kemudian menerapkan mask untuk mengecualikan token padding di mana nilai sebenarnya adalah 0. Dari perhitungan loss dan akhirnya mengambil nilai rata-rata dari loss yang tidak dimask. Di sini untuk learning rate-nya itu kita menggunakan IE-4. Kenapa saya menginisiasi optimizer-nya itu menggunakan Adam dengan laju pembelajaran IE-4 karena optimizer ini bertanggung jawab untuk memperbarui bobot model selama pelatihan berdasarkan gradient yang telah dihitung. Ini nanti baris-baris untuk menginisialisasi objek untuk memantau rata-rata loss dan akurasi pelatihan selama satu approach. Nah, objek-objek tersebut akan menghasilkan nilai loss dan akurasi setiap langkah. Nah, di sini untuk loss-nya itu 9.400362 dan kenapa akurasinya 0, masih 0 karena dia belum dilatih ya, jadi masih 0.0. Kemudian lanjut lagi ini untuk melakukan forward pas serta perhitungan loss dan akurasi untuk satu batch data tanpa menjalankan langkah pelatihan, yaitu tanpa memperbarui bobot. Ini lagi dilatih. Kemudian ada masuk test on training step only. Di mana di sini loss-nya masih 938326. Itu untuk menjalankan satu batch saja dari dataset pelatihan. Saat itu mengatur ulang metrik melakukan train step, lalu dicetak nilai loss dan akurasi yang terakumulasi untuk langkah tersebut. Untuk guna memastikan bahwa logika pelatihan berjalan dengan benar. Saat ini menguji fungsi train step-nya dengan menjalankan untuk satu batch saja dari dataset pelatihan. Kemudian kita taruh epoch-nya 20. Kemudian ini loading-nya sampai 20. Nah, sel ini tuh digunakan untuk mengimplementasikan loop pelatihan utama untuk model transformer. Di bagian evaluasi modelnya, kita bisa melihat akurasinya itu 0,2251. Nah, sel ini tuh menyimpan bobot model transformer yang telah dilatih ke dalam file bernama transformer JFlag weight H minima. Hal ini memungkinkan model yang telah dilatih tersebut dimuat kembali kemudian hari tanpa perlu melatih ulang. Di bagian inferensi koreksi tata bahasa, nanti dia hasilnya itu bakal mengeluarkan gini. Kan dia sentence-nya kan si go to school every day. Nah, dia memprediksinya tuh dapatnya apa di sini, hasil prediksinya tuh si go to school a lot of commercial. Analisis aktifnya akhirnya kalimat uji yang digunakan pada seluruh percobaan itu si go to school every day ini bisa dilihat di sini untuk perubahan yang saya jelaskan tadi untuk trainnya, train loss-nya dan hasil prediksinya. Untuk perbandingan antara percobaannya itu, percobaan 1 ke 3 itu efek jumlah effort sama hyper parameter tetap, tapi dia menaikkan effort dari 20 ke 30 ke 60 secara konsisten dengan akurasi 24
24,3%, jadi 35,02%, kemudian 58,6%. Kemudian untuk sekaligus tes akurasinya juga itu jadi 22,5, 29,5, 24, 2,61%. Nah, pada tahap ini gap itu antara train dan tes akurasinya itu masih relatif kecil. Artinya itu model masih dalam kondisi underfighting dan penambahan effort itu benar-benar membantu model belajar lebih baik. Makanya setiap percobaan itu saya tambahin 20, 30, 60, 60, cuman di 3 dan percobaan 3 dan 4 itu hanya menambahkan efek parameter aja. Untuk percobaan 3 ke 4, menaikkan kapasitas feed forward DFF 512 ke 768 dan learning rate-nya IE 4 dan 3E 4. Itu membuat konvergensi jauh lebih cepat. Makanya di percobaan 3 dan 4 itu hampir 42 sama 42 dan 50 ya, itu lumayan besar. Tapi ini menandakan model mulai overfighting terhadap data training. Lanjut lagi model percobaan 4 ke 5 dengan menambahkan efek penambahan effort pada model yang sudah overfight tadi. Dari 60 ke 80 cuma naik 10 ya, 20. Pada konfigurasi yang sama membuat train akurasi hampir mencapai 98,5%, tetapi tes akurasi hanya naik tipis menjadi 52,3%. Tapi model semakin menghafal data training, tapi loss training turun hingga 0,12 tanpa perbaikan generalisasi yang berarti. Bahkan hasil predisinya pada percobaan 5 justru menjadi kalimat yang kurang masuk akal dibanding percobaan-percobaan sebelumnya. Dari see go to student are very idea menjadi see go to school a lot of commercial. Kan sebelum-sebelumnya itu kan see go to school a lot of commercial, tapi yang sekarang tuh see go to student are very idea. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa model menghasilkan output yang semakin acak dan tidak stabil pada saat inferensi meski metrik token akurasi telah terlihat naik. Dan untuk presentasi responsi di learning saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.